Ternyata ini penyebabnya yang bikin uang belanja selalu krisis di tengah bulan. Sebelum lanjut, pastikan Mams semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mams semua, baru juga tanggal 15. Tapi kok rasanya dompet sudah sesak napas dan saldo ATM tinggal angka cantik yang tidak bisa ditarik ya? Fenomena krisis tengah bulan ini ternyata bukan cuma perasaan kita saja. Karena menurut pantauan berita ekonomi belakangan ini, kenaikan harga barang pokok memang lagi tidak main-main. Sampai bikin kepala puyeng 7 keliling. Rasanya baru kemarin belanja bawang sama cabai, sekarang harganya sudah setinggi harapan orang tua ke anaknya yang pertama. Kondisi ekonomi dunia memang lagi goyah dan tidak menentu, yang imbasnya langsung nendang ke dapur kita. Jadi kalau Bunda merasa uang belanja cepat habis, itu bukan karena Bunda boros saja, tapi memang medannya lagi berat banget. Penyebab nomor satu yang sering tidak kita sadari adalah jebakan diskon kilat atau flash sale di aplikasi belanja online yang munculnya tepat saat kita lagi bengong. Niatnya cuma mau beli sabun cuci piring, malah check out daster motif makan. Karena katanya promo beli 1 gratis 1. Padahal daster di lemari sudah numpuk, sampai bisa buat buka toko baju sendiri. Kita sering merasa menang banyak saat dapat potongan harga. Padahal itu sebenarnya pengeluaran yang tidak perlu, yang perlahan menggerogoti jatah uang makan seminggu ke depan. Logikanya, kalau kita beli barang yang tidak butuh hanya karena murah, kita itu tetap kehilangan uang, bukan malah untung atau hemat. Lalu poin nomor 2 adalah kebiasaan jajan lucu atau ngopi cantik yang kalau dihitung harganya setara dengan 1 liter minyak goreng atau setengah kilogram telur ayam. Memang sih, cuma Rp20.000 sekali beli. Tapi kalau dilakukan tiap hari, sambil nunggu jemputan anak sekolah, ya lama-lama dompet kita jadi ikutan diet ketat tanpa disengaja. Contoh realnya begini, kalau Bunda sehari jajan kopi susu dan gorengan habis Rp30.000, dalam sebulan totalnya sudah Rp900.000 yang sebenarnya bisa buat stok beras 1 kelurahan. Kita sering menganggap remeh recehan yang keluar, padahal bocor halus di kantong itu lebih bahaya daripada pengeluaran besar yang sudah terencana sejak awal bulan. Selanjutnya alasan nomor 3 adalah rasa gengsi atau keinginan untuk selalu terlihat update di mata ibu-ibu arisan, yang seringkali bikin kita jadi pusing sendiri. Kadang kita merasa harus beli perlengkapan dapur estetik, biar kalau diunggah ke media sosial, terlihat seperti istri idaman yang hidupnya sangat teratur dan tanpa beban. Padahal kenyataannya, di balik foto estetik itu ada tagihan pay later yang sudah menunggu untuk dilunasi dengan bunga yang bikin jantung berdebar kencang. Kita harus sadar bahwa piring keramik mahal tidak akan membuat rasa sayur asem jadi lebih enak. Kalau setelah makan, kita malah bingung besok mau beli lauk pakai uang apa. Penyebab nomor 4 yang krusial adalah tidak adanya pembagian pos keuangan yang jelas sejak hari pertama kita menerima uang dari suami atau hasil usaha sendiri. Kita cenderung menyatukan semua uang dalam satu dompet besar, lalu merasa sangat kaya di awal bulan, sampai akhirnya lupa diri dan belanja macam-macam tanpa kontrol. Ibarat mengemudi mobil tanpa rem di jalan menurun, kita melaju kencang tanpa tahu kapan harus berhenti, sampai akhirnya menabrak kenyataan pahit di pertengahan bulan. Tanpa batasan yang tegas untuk setiap kebutuhan, uang belanja itu akan mengalir seperti air di selancar wahana bermain yang sangat cepat hilangnya dan sulit dikejar kembali. Sekarang mari kita bicara tentang langkah preventif keuangan keluarga supaya kita tidak perlu lagi makan mie instan berjamaah setiap akhir bulan tiba. Langkah pertama adalah wajib melakukan evaluasi mingguan dengan mencatat semua pengeluaran sekecil apapun itu. Mau itu bayar parkir atau kasih uang tips ke kurir paket. Dengan mencatat, kita jadi tahu di mana letak kebocoran dana yang selama ini tersembunyi di balik struk belanja yang sering kita buang begitu saja. Ini bukan soal pelit atau perhitungan berlebihan,
Tapi ini adalah cara kita untuk bertahan hidup di tengah badai ekonomi yang sedang melanda dunia saat ini. Langkah preventif nomor 2 adalah mulai menerapkan sistem amplop atau pos anggaran digital untuk memisahkan uang makan, uang sekolah, listrik, dan dana darurat secara disiplin. Kalau anggaran makan minggu kedua sudah habis, ya kita harus kreatif mengolah bahan yang ada di kulkas, bukannya malah ambil jatah uang listrik buat beli ayam geprek. Kedisiplinan ini adalah kunci utama agar arus kas keluarga tetap sehat dan stabil, meskipun harga barang di pasar lagi naik turun seperti wahana halilintar. Memang berat di awal karena kita harus menahan keinginan, tapi percayalah, perasaan tenang saat punya uang di akhir bulan itu jauh lebih nikmat daripada belanja barang branded. Langkah preventif nomor 3 adalah belajar belanja dengan daftar yang ketat dan jangan pernah pergi ke pasar atau supermarket saat perut dalam keadaan lapar. Saat lapar, semua barang terlihat sangat menggoda dan kita jadi merasa butuh membeli semuanya. Padahal, itu cuma nafsu sesaat yang akan kita sesali kemudian hari. Bawalah catatan dari rumah dan fokus hanya pada apa yang tertulis di sana tanpa perlu melirik ke lorong camilan atau barang diskon yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jika kita bisa mengendalikan keinginan diri sendiri, maka setengah pertempuran dalam mengatur uang belanja sudah berhasil kita menangkan dengan gemilang. Selain itu, langkah preventif nomor 4 adalah mulai menanam beberapa kebutuhan dapur sendiri di rumah, seperti cabai, tomat, atau sayuran hijau di pot kecil atau lahan sempit. Selain bisa menjadi hobi yang menyenangkan dan meredakan stres, hasil panen sendiri ini sangat membantu menghemat pengeluaran saat harga sayuran di pasar sedang melonjak tajam. Bayangkan betapa bahagianya kita saat butuh cabai tinggal petik di depan rumah, tanpa harus mengeluarkan uang puluhan ribu rupiah hanya untuk rasa pedas. Hal kecil seperti ini, kalau dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak besar bagi ketahanan pangan dan kestabilan dompet keluarga kita tercinta. Langkah preventif nomor 5 yang tidak kalah penting adalah menjalin komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasangan mengenai kondisi keuangan dan target yang ingin dicapai bersama. Kita harus satu visi dalam mengatur skala prioritas, agar tidak ada pihak yang merasa paling terbebani atau merasa dibatasi ruang geraknya dalam menggunakan uang. Kerja sama tim yang solid antara suami dan istri akan membuat beban ekonomi yang berat terasa lebih ringan karena dipikul bersama dengan penuh rasa pengertian. Jangan sampai masalah uang merusak keharmonisan rumah tangga yang sudah kita bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya karena ego masing-masing. Semoga pembahasan santai kita kali ini bisa menjadi bahan renungan sambil kita menyeruput teh hangat di sore hari tanpa harus merasa terbebani oleh pikiran berat. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini karena hampir semua ibu juga merasakan tantangan yang sama dalam menjaga dapur tetap ngebul setiap harinya. Tetaplah menjadi nahkoda yang handal bagi kapal rumah tangga kita, meski ombak ekonomi sedang tinggi dan badai inflasi belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Sampai jumpa di obrolan berikutnya yang tidak kalah seru, dan tetaplah menjadi ibu yang bahagia dengan cara yang paling sederhana, namun tetap penuh makna. Terima kasih Mom semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.